setidaknya ada 8 tim yang akan bersaing di 5 besar. Persib Bandung, Persija Jakarta, Arema, Bali, Persebaya, Bayangkara, PSIS, dan Borneo. Berdasarkan pengamatan saya permainan mereka di Piala Presiden. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Liga Indonesia yang akan segera dimulai. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe channel ini dulu ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya teman-teman, seperti yang kita tahu, Arema baru saja menjuarai Piala Presiden setelah mengalahkan Borneo dengan agregat 1-0. Dan secara keseluruhan Piala Presiden berlangsung cukup menarik. Dan itu adalah merupakan laga-laga pemanasan jelang Liga 1. Nah, rencananya di akhir pekan ini Liga 1 akan kembali bergulir. Laga pembuka antara PSIS Semarang dan Rans Nusantara FC. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, ada beberapa hal yang menurut saya menarik untuk dibicarakan. Apa itu? Yang pertama adalah soal polemik jam tayang televisi. Polemik jam tayang Liga Televisi. Kenapa? Kemarin di Piala Presiden kemarin, banyak pertandingan yang disiarkan jam 20.30. Nah, salah satu tim yang merasa dirugikan dengan jam tayang tersebut adalah Persib. Karena Persib sejak musim lalu di Liga 1 paling sering bermain jam 20.30, di mana jam tersebut menurut pelatih itu kurang ideal dan terlalu kemalaman lah istilahnya gitu. Karena jam 20.30 mungkin beres pertandingan jam 11, mereka harus beres-beres dan lain-lain, otomatis jam tidur malam mereka berkurang. Mungkin itu argumennya ya, tapi saya juga tidak tahu secara spesifik, tapi mungkin itu argumen yang paling logis. Nah, tapi di sisi lain PT LIB juga berbicara kepada publik, dalam hal ini ketuanya Bapak Ahmad Dahlian Lukito, bahwa dia bilang bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga bermitra dengan televisi, kita berkomunikasi dengan televisi, di mana pihak televisi mengatakan bahwa rating siaran Liga 1 ini tinggi, dan yang paling tinggi adalah di jam-jam 8, jam 9 katanya. Jadi jam 20.30 ini merupakan jam dengan rating tertinggi siaran televisi bola di TV gitu loh. Jadi antara rating TV dan bagaimana profesionalitas pemain ini harus berjalan gitu loh. Nah, tapi saya tidak mau terus-menerus bergejolak dengan konflik ini, tidak mau terus-menerus menyalahkan si A, si B yang salah, karena itu hanya akan menjadi debat kusir gitu. Tapi kita ingin melihat dalam aspek yang lebih luas gitu. Tidak dipungkiri, sepak bola ini kan di Indonesia khususnya sudah mengarah ke industri gitu loh. Memang belum sebagus di Inggris, belum sebagus di Spanyol, misalkan industrinya belum sempurna lah. Di kita ini sepak bola mungkin menuju ke industri. Kenapa? Karena sepak bola modern ini bukan hanya sebuah pertandingan, bukan hanya sebuah kompetisi, bukan hanya sebuah olahraga, tapi melibatkan industri juga loh. Industri itu kan industri bisnis lah gitu kan. Nah, salah satunya adalah soal rating televisi gitu kan. Nah, rating televisi ini kenapa begitu menjadi penting? Karena pada kenyataannya sepak bola di Indonesia ini masih menarik animo masyarakat yang begitu tinggi. Jadi setiap kali ada siaran sepak bola di Liga 1, penontonnya katanya banyak, secara rating selalu tinggi. Nah, dan di waktu malam hari jam 8, setengah 9 itu katanya waktunya orang-orang udah nyantai, pulang kantor, pulang kerja, sambil ngopi. Katanya itu waktu yang tepat menurut sudut pandang pelaku industri televisi gitu kan. Tapi di sisi lain, menurut pelaku sepak bolanya sendiri, yaitu pelatih, manajemen, dan pemain, mereka bilang, aduh, jam setengah 9 itu terlalu malam, karena kalau pertandingan beres jam 11, belum beres-beres, bersih-bersih, otomatis tidur mereka lebih malam dan otomatis mengurangi jam tidur mereka. Apabila jam tidur mereka berkurang, akan mempengaruhi ke kualitas latihan mereka, seperti moodnya, mungkin kondisi kesehatannya, fisiknya, dan lain-lain. Nah, jadi ini mesti dipikirkan bersama solusinya seperti apa. Misalkan kalau dari saya, misalkan cobalah jangan setengah 9, misalkan jam setengah 8 gitu kan maksimal. Itu kan udah nyantai juga kan, biasanya orang-orang jam setengah 8 tuh habis beres sholat isya mungkin bisa nonton gitu. Jadi nggak terlalu malam, tapi juga tetap untuk rating televisi masih tetap terakomodasi gitu. Jadi win-win solution lah. Kita juga sebagai penonton tidak bisa menampik bahwa
senang gitu apabila setiap malam ada siaran televisi Liga 1 gitu loh. Jadi sepak bola sudah mengarah ke industri, kita juga tidak bisa mengabaikan hal-hal seperti itu. Seperti pemasukan klub sepak bola misalkan. Sekarang kan klub sepak bola juga sudah sudah mulai memikirkan bagaimana merchandising yang bagus, bagaimana pemasaran jersey ini yang bagus, bagaimana mengkomunikasikannya ke para supporter dan lain. Jadi sumber pemasukan klub itu kan selain dari sponsor, selain juga dari mungkin dari modal dari PT Liga, ada juga dari merchandising, dari tiketing. Jadi aspek bisnisnya itu semakin lama ya semakin kental gitu loh. Jadi sepak bola sekarang itu tidak bisa hanya dilihat dari ini cuma main bola, ini kompetisi juara. Tidak bisa dilihat hanya seperti itu. Jadi ada banyak aspek yang cukup luas. Itu mungkin yang baru saya ketahui ya, atau mungkin pelaku-pelaku sepak bola yang terjun atau orang-orang yang jauh lebih tahu dari saya, lebih tahu lebih detail soal ini. Tapi kan saya mungkin sebagai orang awam yang melihat sepak bola dari tahun 2002 misalkan, saya melihat perkembangan industri sepak bola di Indonesia juga lumayan ada peningkatan. Contohnya ini yang paling terbaru ada soal rating televisi. Ini sempat menjadi perbincangan publik lah. Bagaimana stasiun televisi yang memegang hak siar, mereka berhak untuk menentukan jam berapa dan dikomunikasikan dengan PT LIB. Tapi di sisi lain PT LIB juga mendapat pertentangan dari pelaku sepak bola itu sendiri. Nah, sebaiknya tidak boleh kita saling terus menyalahkan, menghujat satu sama lain. Lebih baik mencari jalan tengah, dan solusi yang menurut saya paling memungkinkan, logis dan paling mudah, ya udah misalkan jam 8:30 nih, turunin aja di jam 7:30 misalnya. 7:30 menurut saya masih cukup oke lah untuk menggelar pertandingan. Jadi kalau 7:30, para pemain juga mungkin tidak semalam itu untuk bisa beristirahat. Di sisi lain juga rating televisinya masih bagus 7:30 gitu loh. Jadi menurut saya itu yang harus dipikirkan agar berjalannya kompetisi ini berjalan bagus, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak-pihak yang nantinya akan menjadikan kambing hitam soal ini gitu loh. Nah, itu mungkin dari soal polemik jadwal. Yang kedua mungkin ada juga usulan, saya lupa usulan dari siapa, sebaiknya jadwal liga ini tidak bentrok dengan timnas. Dan saya setuju. Kenapa? Kita tahulah beberapa pekan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, Coach Sintayong mengeluh bahwa klub hanya bisa melepas pemainnya 2 orang gitu kan tiap klub. Padahal kan kebutuhan timnas itu kan yang tahu pelatih. Pelatih punya selera, pelatih punya tipe pemain yang dia sukai, punya tipe pemain yang sesuai dengan skema bermain dia. Otomatis jika dibatasi, itu mungkin tidak akan optimal. Pemain-pemain yang masuk ke tim nasional itu harus pemain-pemain terbaik yang ada di negeri ini gitu loh. Nah, itu akan menghambat. Terus yang kedua juga, kenapa ketika ada turnamen misalkan Piala AFF atau pemusatan latihan, kenapa sebaiknya tidak bentrok? Karena apa? Ya agar itu tadi, semua terfokus ke timnas, biarkan roda kompetisi ini sejenak berhenti, agar para pemain yang bermain di Liga 1 ini apabila mendapat panggilan ke tim nasional, itu bisa memperkuat tim nasional gitu kan. Lalu juga selain itu, saya juga bukan memprediksi ya. Kalau meramal sih nggak mungkin ya. Saya mungkin hanya prediksi. Kalau ditanya prediksi Liga 1 musim ini, menurut saya lebih sulit ditebak karena lebih merata. Tapi kalau saya harus menyebutkan, setidaknya ada 8 tim yang akan bersaing di 5 besar. Persib Bandung, Persija Jakarta, Arema, Bali, Persebaya, Bayangkara, PSIS, dan Borneo. Berdasarkan pengamatan saya permainan mereka di Piala Presiden. Atau mungkin juga ada Dewa United yang akan bisa menjadi kuda hitam, kita tidak pernah tahu. Jadi pastinya akan lebih seru, mudah-mudahan lebih fair play. Dan aturan terbaru juga dari PT LIB bahwa supporter dilarang membawa flare, menyalakan flare, dan akan ada dendanya. Misalkan 1 kali flare berapa, 2 kali flare berapa, bahkan ada sampai 5 kali penyalaan flare, hukumannya bertambah gitu. Jadi saya harap teman-temannya silahkan mengekspresikan diri, mengekspresikan rasa cintanya kepada klub masing-masing, tapi juga harus diiringi dengan tanggung jawab. Tanggung jawab bahwa iya loh, kalau kita berbuat yang aneh-aneh, yang rugi tim kita juga. Kalau kita berbuat hal-hal yang melanggar aturan, yang didenda klub kita juga. Nanti kalau misalkan klub didenda, bahkan harus tanpa penonton bermain, yang rugi kan teman-teman juga, tidak bisa menyaksikan tim kesayangan teman-teman. Biarlah euforia itu ada
sepanjang pertandingan, tapi harus diingat bahwa rasionalitas itu harus tetap dijaga. Menang ataupun kalah adalah hal biasa, tapi sportivitas itu adalah nomor satu. Ya mungkin itu teman-teman, sekian dari saya dan salam olahraga.